Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara, masih bersama dengan Kak Ocha dan juga Kak Mega. Kak Mega, saya tadi sempat bertanya dan sempat terpending, jiwa-jiwa seperti apa yang harus dimiliki oleh pemuda kita saat-saat ini? Tentu kalau saya, jiwa yang harus dimiliki pemuda saat ini itu adalah jiwa yang tangguh ya. Jadi pemuda itu harus tangguh, itu yang paling utama. Dan karena akan banyak kemudian tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemuda di masa depan. Termasuk juga kita akan menghadapi bonus demografi di mana pemuda akan mendominasi dan peran-peran itu akan diisi oleh pemuda. Nah, tentu ketika pemuda-pemuda kita tidak tangguh, kita tidak tahu bagaimana kemudian dia akan menghadapi bangsa ini seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin berubah-ubah dan semakin terbukanya era persaingan kemudian saat ini yang kita tidak lagi menasional tapi sudah mengglobal. Nah, kemudian untuk menjadi pemuda yang tangguh itu tentu tidak mudah juga, tapi ada proses-proses kemudian yang harus dilewati. Salah satunya itu saya menyarankan mungkin kalau pemuda-pemuda ya aktif mungkin seperti saya dan Kak Ocha ini yang memang lahir dari organisasi, kemudian yang akhirnya kalau melewati begitu banyak tantangan itu tidak susah lagi ke depannya, tapi karena kita sudah memang digembleng dengan proses-proses yang akhirnya membawa kita untuk lebih kuat menghadapi tantangan zaman ke depannya. Oke, harus tangguh ya, kalau tangguh. Menurut Kak Ocha harus semangat, itu yang menjadi pondasi utama pemuda saat ini. Betul. Oke, saya ke Kak Ocha. Kak Ocha, saat ini kan memang kalau dilihat dari sosial media ya, perempuan dan juga pemuda sudah berdaya. Namun di lain sisi banyak juga pemuda-pemuda yang menjadi dalam tanda kutip di jalan, seperti misalnya perang kelompok, pemuda-pemuda kita. Apakah hal ini disebabkan karena kurangnya ruang-ruang ekspresi atau seperti apa, Kak Ocha? Ya, terkait perang kelompok dan sebagainya ya, apakah ruang ekspresi ini kurang? Saya rasa kalau kita berbicara tentang ruang ekspresi ya, itu banyak. Cuman bagaimana pemuda bisa melihat itu dan terjun dalam hal tersebut ya. Karena kalau kita katakan bahwa adanya pemuda yang perang kelompok dan sebagainya, apa ya, kalau kita bahasakan mungkin teman-teman sedang lost atau lost generation, mungkin orang-orang ini tidak tahu tujuannya dia mau kemana, dia harus ngapain, sehingga dia tidak menemukan ruang saya di mana, vision saya di mana misalnya kan. Ya, bukan berarti kita harus tutup mata akan hal itu, bahwa ruang yang tersedia ada, ya, disiapkan ruang. Cuman bagaimana kita berperan aktif untuk terjun di ruang itu. Ya, karena kalau kita katakan bahwa hanya 1-2 orang mungkin yang akan memanggil tanpa adanya kesadaran kolektif yang masif dari pemuda itu sendiri untuk bagaimana berperan aktif dalam melakukan giat-giat yang positif ya. Kalau kita cuma siapkan ruang tanpa adanya gerakan-gerakan masif bersama untuk menyadarkan dari person ke person, mungkin itu ruang hanya menjadi ruang-ruang kosong. Ya, kalau kita berbicara ruang, saya rasa banyak ruang, cuman bagaimana pemuda ini melihat ruang tersebut dan ikut andil dalam ruang-ruang positif ini. Karena kalau kita berbicara tentang ruang juga ya, bukan hanya banyak ruang dalam artian ada ruang positif, ada ruang negatif, ya ada kelompok-kelompok yang positif, organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk kemaslahatan masyarakat, tapi banyak juga yang mendirikan kelompok-kelompok yang ya tanda kutip dalam artian hanya untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya tawuran ini kan untuk misalnya karena mereka ingin dianggap sebagai seorang yang jagoan, misalnya kelompoknya adalah kelompok yang lebih superior dibandingkan kelompok yang lain. Nah, dalam hal ini juga perlu mungkin adanya edukasi masif ya dari pemerintahan. Bagaimana pemerintah bisa berperan aktif untuk bagaimana revolusi mental ini memang harus ada ya. Yang perlu juga ya kalau saya melihat kalau kita berbicara tentang mental pemuda sekarang, bagaimana ya? Kalau kita berbicara pendidikan, kurikulum pendidikan sedikit-sedikit berubah
baru disosialisasikan, berganti kepemimpinan, berganti regulasi, maka berganti juga kurikulum pendidikan. Nah, kalau saya kurikulum ini harus memang benar-benar matang dan dipatenkan ya kalau saya, karena kalau setiap berganti kepentingan, berganti kepemimpinan berubah, maka yang terjadi apa yang dilakukan sebelumnya kemudian berganti lagi, maka hal ini akan terlengserkan ya, tidak akan berkelanjutan. Nah, hal ini saya rasa akan mempengaruhi mental pemuda. Ya, jadi yang kalau kita apalagi kan yang melakukan tawuran-tawuran ini kebanyakan anak-anak muda yang usia-usia SMP dan sebagainya ya. Kalau kita melihat di lapangan kebanyakan itu anak-anak muda usia sekolah menengah pertama begitu. Nah, jadi kalau kita mulai dari pendidikan anak ini bagaimana ya, yang otomatis pemerintah di sini tidak boleh lepas tangan ya. Kurikulum ini memang harus difikirkan dengan matang, dilakukan atau ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, yang sampai berganti-berganti seperti yang terjadi selama ini. Dan itu sangat mempengaruhi begitu ya. Itu sangat mempengaruhi. Oke, baik, saya ke Kak Mega. Kak Mega, melanjutkan juga apa yang menjadi pertanyaan saya ke Kak Ocha. Saya juga ingin mendengarkan pandangan Anda terkait dengan mungkin kalau di sosial media, kalau kita lihat pemuda-pemuda atau perempuan sudah diberdayakan, namun di lain sisi banyaknya street crime di jalanan, seperti mungkin perang kelompok ataupun busur, geng bermotor, para pemuda-pemuda kita. Apakah ini adalah untuk mengaktualisasikan dirinya dan juga kekurangan ruang-ruang begitu, ruang ekspresi, Kak Mega? Kalau menurut saya ruang ekspresi itu sebenarnya banyak, tapi saya justru kembali melihat bahwa ruang-ruang ekspresi itu juga disadari sebenarnya tidak sama semua orang. Kenapa? Karena ruang-ruang perjumpaan kita itu berbeda dan akses kita itu berbeda juga untuk melihat ruang-ruang itu. Bisa jadi misalnya saya menyadari bahwa ada ruang yang harus saya isi karena memang saya punya akses itu. Misalnya saya punya kesempatan, saya sejak kecil punya kesempatan untuk belajar, ataupun saya sejak kecil misalnya keluarga saya mampu, maka saya bisa melihat ruang-ruang itu. Tapi ketika misalnya teman-teman kita yang kehidupannya anggaplah di jalanan, yang mungkin kurang mendapatkan perhatian pemerintah, yang kurang mendapatkan akses yang sama dengan saya, karena saya bisa bilang saya itu melihat ruang-ruang untuk berekspresi itu karena saya punya akses. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya akses karena fasilitas yang berbeda, misalnya mereka tidak punya fasilitas, akhirnya karena tidak punya ruang untuk tidak punya fasilitas itu, tidak tahu di mana ruang-ruang itu, akhirnya mereka karena ruang itulah sebenarnya yang menurut mereka terbuka untuk mereka. Tapi ruang yang maksudnya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang punya akses itu tidak bisa dijangkau oleh mereka. Maka karena itu dianggap sebagai ruang mereka, maka itulah tempat mereka berekspresi sebenarnya. Nah, untuk agar mereka tidak melakukan hal-hal itu, tentu pemerintah harus turut andil dalam hal itu. Betul tadi yang dikatakan oleh Kak Ocha bahwa penting sekali adanya edukasi kemudian untuk anak-anak seperti itu. Nah, selain itu juga harus sebenarnya ada keadilan untuk akses, misalnya supaya ketika kita sebenarnya merasa punya akses yang sama, memiliki akses yang sama, maka kita merasa adil dan tidak akan muncul pemberontakan. Bisa jadi apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah bentuk pemberontakan karena tidak punya akses yang sama dengan kita. Mereka tidak pernah mendapatkan edukasi yang sama dengan kita. Akhirnya muncullah jiwa-jiwa memberontak itu sebenarnya. Karena saya percaya sebenarnya tidak ada orang yang mau menjadi miskin, tidak ada orang yang menjadi nakal kan begitu. Tapi saya selalu yakin, tapi kita dimiskinkan pasti ada jalan untuk memiskinkan begitu, dan ada jalan untuk membuat mereka menjadi seperti itu. Seandainya kemudian mereka mendapatkan akses yang sama, bisa saja mereka seperti kami, tapi itu kan tidak begitu, bisa saja aksesnya yang tidak sama gitu. Oke, dan menurut Kak Mega, apakah saat ini pemerintah sudah turut andil dalam menciptakan ruang-ruang positif itu? Nanti akan dijawab Kak Mega setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Perempuan Bicara.